Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kelima pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofis, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Adapun istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan itu sendiri. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek gejala secara mendalam. Untuk sampai ke hakikat harus melalui suatu metode-metode yang khas dari filsafat. Dalam filsafat itu harus refleksi radikal integral. Refleksi berarti manusia menangkap objeknya secara internasional dari sebagai hasil proses. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, keseluruhan organ-organ tubuh tertentu, sehimpunan ide-ide, prinsip, dan sebagainya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan kata negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Kesatuan sila-sila sebagai filsafat. Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab kausalitas menurut Aristoteles, yaitu causa materialis asal mula bahan Indonesia bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. Causa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan. Causa efficient atau asal mula karya. Causa efficient yaitu asal mula karya yang menjadi Pancasila dari calon dasar negara. Causa finalis asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Hakikat sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori. Yang pertama, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua itu hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga itu hakikat konkret bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.